Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Sumber daya alam yang berlimpah tak selalu membuat suatu bangsa menjadi sejahtera. Hal itulah yang terjadi di Afrika, tepatnya di negara Sierra Leone. Negara yang kaya akan berlian justru memicu perang saudara yang saling berebut untuk menguasai pertambangan. Namun yang menjadi ironi, tak ada satupun dari mereka yang berhasil melihat berlian tersebut. Lalu bagaimanakah keseruan dari film ini? Siapkan asbak, udut, kopi dan menyan, selamat menyaksikan. Berlatar di tahun 99, cerita akan fokus kepada Solomon, seorang nelayan yang hidup sejahtera bersama keluarga kecilnya. Di pagi itu, Solomon membangunkan anak pertamanya bernama Fandi untuk rajin bersekolah agar Fandi menjadi pintar tidak seperti dirinya. Namun di suatu hari, di saat Solomon menjemput Fandi dari sekolah, tiba-tiba pasukan pemberontak bernama Rup menyerang desa tanpa alasan yang jelas. Solomon yang melihat hal itu menyuruh Fandi bersembunyi sementara dirinya akan menyelamatkan sang istri. Namun sayangnya, setelah menyelamatkan istrinya, Solomon yang tertangkap harus menerima hukuman karena dianggap sebagai pengkhianat. Mereka yang ditangkap akan dipotong tangannya sebagai bentuk protes akibat memilih pemerintah dalam pemilu 2024. No more hands, no more voting. Long sleeve or soft sleeve? Di saat Solomon akan dieksekusi, tiba-tiba sang kapten bernama Poison menghentikan anak buahnya karena Poison menganggap dengan tubuh yang kekar Solomon dapat bekerja di tambang berlian. Put him in the choke. Bring him to the mines. Hold on, wait. Sumber daya alam yang melimpah menjadi modal utama pasukan pemberontak untuk membeli senjata. Mereka menjual berlian secara ilegal kepada pengusaha berlian bernama Van de Kaap melalui perantara seorang tentara bayaran bernama Archer. Are you fighting for Sierra Leone? Di sebuah landasan pesawat, Archer turun dengan santainya menemui Komandan Zero yang bertugas melakukan transaksi. Meskipun sempat dihadang, Archer tidak menunjukkan rasa takut karena Archer tahu yang mereka butuhkan hanyalah pertukaran senjata. I'm here to do business with Commander Zero, alright? Commander Zero! Hey! I go kill you, eh? Setelah mendapat berlian, Archer yang hendak pergi diinterogasi pasukan pemerintah karena area ini terlarang bagi warga sipil. Archer yang mengaku sebagai reporter National Geography ketahuan menyelundupkan berlian di salah satu gembalanya. Meskipun Archer mengenal Kolonel Kodzi, namun pada akhirnya Archer harus ditangkap. Danny Archer, National Geographic. I'm good friends with Colonel Kutsia. Take him over. Kembali ke pertambangan, para pekerja dilarang menyembunyikan hasil tambang dan harus segera menyerahkan berlian kepada Poison. Namun jika ada yang berani menyembunyikan berlian, maka Poison tidak segan untuk menghabisinya. Stop! Setelah lama mencari di tengah bebatuan, Solomon menemukan berlian merah muda dengan ukuran yang cukup besar. Solomon yang tidak mau menyerahkan berlian mendapat kesempatan saat mesin air mengalami kerusakan. Di tengah kesibukan penjaga, Solomon menyimpan berlian di selah kakinya dan meminta izin untuk buang air besar agar Solomon bisa menyembunyikan berlian tersebut. Boss, I want go toilet. Di saat Solomon akan menguburnya, di waktu yang tepat Poison datang untuk mengambil berlian tersebut. Di tengah kecemasan karena ketahuan menyembunyikan berlian, tiba-tiba mereka diserang pasukan pemerintah yang membuat Poison terjatuh akibat ledakan granat. Hal itu dimanfaatkan Solomon untuk segera pergi dan menyembunyikan berlian sebelum dirinya tertangkap pasukan pemerintah. Setelah tertangkap, Solomon dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Poison yang menanyakan di mana keberadaan berlian merah muda. Untuk menghindari masalah, Solomon mengeluarkan emosinya karena semua yang dia miliki sudah dirampas pasukan pemberontak. It's the diamond that you are the one who has taken it. I was after my family, my home.
Sebelum diamankan petugas, Poisson mengancam akan menangkap keluarga Solomon karena Solomon tidak mau berkata jujur. Di waktu yang sama, Archer yang mendengar percakapan mereka memiliki harapan baru untuk mendapatkan berlian. Setelah ditebus oleh temannya, Archer mendapat berita buruk mengenai artikel yang membahas dirinya sebagai penyelundup berlian. Namun Archer tak memperdulikannya dan menyuruh temannya untuk membebaskan Solomon yang akan menuntun Archer kepada berlian. You just get him out. Get him out. Solomon Bundy. Di siang harinya, di saat Archer mencari informasi di sebuah kafe, seorang wanita menarik perhatian Archer. Dia bernama Maddie Bowen, seorang wartawan yang selalu meliput daerah konflik. Mengetahui hal itu, Archer segera pergi meninggalkan Bowen karena Archer merasa berita tidak akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Yo, journalist. When was the last time the world wasn't falling apart, huh? Sementara di tempat lain, Solomon yang sudah dibebaskan segera pergi ke tempat evakuasi, namun nyatanya keluarga Solomon tidak ada di dalam daftar. Mereka masih terjebak di perbatasan dan tertangkap pasukan pemberontak yang mencari anak kecil untuk dijadikan sebagai prajurit. Go! Go, Mama! Setelah tertangkap, pasukan pemberontak mulai mencuci otak Pandi dengan teori konspirasi pertumpahan darah wajib dilakukan demi merebut bangsa dan negara. Lambat laun mereka mulai mengenal senjata hingga pada akhirnya mereka mulai melakukan pembantaian kepada warga sipil. Kembali ke peran utama, Archer dipanggil Kolonel Koji yang mempertanyakan di mana keberadaan berlian. Akibat mengalami kerugian saat Archer tertangkap, Koji yang mengetahui Archer sedang mencari berlian merah muda memaksanya untuk menyerahkan berlian itu sebagai ganti rugi atas berlian yang disita di awal film. Karena tak memiliki pilihan, Archer segera pergi menemui Solomon untuk membuat kesepakatan. Jika Solomon mau menunjukkan lokasi berlian, maka Archer akan membantu Solomon mencari keluarganya. Di saat mereka saling berdebat mengenai keuntungan masing-masing, tiba-tiba sebuah ledakan menjadi pertanda pasukan pemberontak mulai menyerang. They got you out of jail, huh? That makes us partners. Big Stone does not stay secret for very long. Then be yes or no? Yes or no? Di tengah penyerangan, Archer dan Solomon berlari menghindari setiap tembakan dari brutalnya serangan pasukan pemberontak. Canggihnya persenjataan mereka membuat pasukan pemerintah dibuat tak berdaya, hingga pada akhirnya mereka berhasil menguasai kota tersebut. Archer yang berhasil selamat menunggu datangnya gelap dan segera pergi menuju tempat evakuasi. Di tengah perjalanan, jembatan yang sudah dikuasai pasukan pemberontak membuat Archer bersandiwara seakan-akan dirinya adalah tahanan, sementara Solomon menyamar sebagai pasukan pemberontak. Terlihat Archer mahir dalam menggunakan senjata, dengan mudahnya Archer mengalahkan petugas penjaga. Setibanya di tempat evakuasi, Archer yang tidak bisa masuk mencari keberadaan Bowen dengan harapan Bowen mau memberikan bantuan. Mereka bertiga saling mencari keuntungan dengan tujuan yang berbeda. Solomon terpaksa bekerja sama demi mencari keluarganya, sementara Bowen ingin membongkar penjualan berlian dengan barang bukti yang dimiliki oleh Archer. You've got access to UN databases. You can track his family. Setelah mencapai kesepakatan, mereka segera pergi menuju tempat evakuasi yang lebih besar dengan harapan keluarga Solomon berada di sana. Setelah lama mencari, akhirnya Solomon berhasil bertemu kembali dengan istrinya, namun tidak dengan Pandi yang saat ini sudah bergabung dengan pasukan pemberontak. Mengetahui Pandi telah tertangkap membuat Solomon hilang kendali. Karena Archer sudah menepati janjinya, Solomon memberitahukan di mana lokasi berlian itu berada. Namun yang jadi masalah, lokasi berlian ada di daerah konflik dekat dengan markas pasukan pemberontak. Dan untuk menuju ke sana, Archer membutuhkan bantuan Bowen yang akan meliput daerah tersebut. Ways with the press convoy.
I'm a journalist. Karena masih berhutang janji, Bowen yang muak menulis berita kesedihan para korban, meminta Archer memberikan bukti penyelundupan agar Bowen bisa menghentikan peperangan dengan membongkar kasus penjualan berlian. Karena tidak memiliki pilihan, akhirnya Archer menjelaskan alur pengiriman hingga proses penjualan. Berlian yang diselundupkan harus melewati serangkaian proses sebelum berlian itu jatuh ke tangan Van de Kaap. Semua itu tercatat di dalam buku Archer, termasuk nama dan nomor rekening. Supply and demand. Control the supply and you keep the way they can be legally exported. Names, dates, and numbered account. Apabila berita ini berhasil diterbitkan, sudah pasti Archer akan dihabisi karena telah membongkar kasus penyelundupan. Untuk itulah Archer mati-matian mendapatkan berlian tersebut karena Archer berencana meninggalkan benua Afrika. Setelah mengetahui Archer mempertaruhkan segalanya, akhirnya Bowen bersedia mengajak Archer ke tempat daerah konflik sebagai wartawan. I am the cameraman. Di tengah perjalanan menuju daerah konflik, mereka harus terhenti sejenak dikarenakan telah terjadi penyerangan kepada tim medis. Di saat para wartawan sedang meliput, tiba-tiba pasukan pemberontak mulai menyerang mereka. Solomon, come in! Setelah berhasil lolos dari serangan pertama, mereka kembali mendapat serangan kedua yang mengakibatkan tewasnya sang supir. Di tengah baku tembak, Archer mengambil alih kemudi dan segera pergi menjalankan mobil untuk menghindari serangan. Karena tak memiliki pilihan, Archer yang masuk ke dalam hutan harus menabrak pohon pisang. Setelah dirasa aman di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka disambut oleh suku pedalaman. Meskipun Solomon sudah menjelaskan mereka bukanlah pemerintah apalagi pemberontak, namun kepala suku tetap bersikeras tak mau menerima mereka. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Bowen meminta foto bersama sebagai dokumentasi suku asli Afrika. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa Inggris, namun anehnya kepala suku menyukai nada bicara Bowen, yang pada akhirnya mereka diizinkan masuk untuk menemui seorang penjaga bernama Benjamin. That's good. Yeah. Benjamin memiliki tempat penampungan anak-anak yang merupakan korban pasukan pemberontak. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, keesokan harinya Benjamin bersedia mengantarkan Archer ke tempat markas pemerintah. Oh, shit. Keep moving, huh? Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang pasukan pemberontak yang kali ini pos penjagaan dijaga oleh anak-anak. Benjamin yang mengira anak kecil bukanlah ancaman sempat mengajak mereka mengobrol sejenak. Namun emosi yang belum stabil membuat anak itu menembakkan senjatanya ke arah Benjamin. Dengan sigapnya Archer segera menjalankan mobil menuju markas militer bagian medis. Son, this is it. Hold it right there. Setibanya di markas militer, Benjamin mendapat perawatan medis sementara Bowen harus segera dievakuasi karena warga sipil dilarang berada di area konflik. Setelah menjelaskan hal itu, Archer dipanggil Kolonel Koji yang menyuruh Archer untuk bergabung ke dalam misi penyerangan sambil mencari berlian. Come on, the colonel's this way. First we snuff everything that moves out there. Merasa ada yang janggal, Archer berencana pergi terlebih dahulu bersama Solomon dan harus berpisah dengan Bowen. Sebelum pergi, Archer menyerahkan barang bukti agar Bowen bisa membongkar kasus ini ke semua orang. Menjelang malam hari, Archer harus bersembunyi dari pasukan pemberontak yang sedang melintas. Karena Solomon masih memikirkan nasib anaknya, tanpa sadar Solomon berteriak memanggil nama Vandi. Jelas hal itu membuat pasukan pemberontak bergerak mencari keberadaan mereka. Keesokan harinya, setelah semalaman bersembunyi di bawah dedaunan, Archer memarahi tindakan Solomon yang gegabah dan membahayakan nyawa mereka. Bahkan mereka sempat baku pukul untuk saling memahami satu sama lain. Solomon yang ingin menyelamatkan anaknya membuat Archer tidak memiliki pilihan lain selain membantunya sebelum menemukan berlian tersebut. Di malam harinya mereka mulai bergerak untuk mengamati pos penjagaan. Namun setelah lama mencari, ternyata Pandi tidak berada di sana.
Keesokan harinya, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di lokasi pertambangan. Untuk mengalihkan pasukan pemberontak, Archer memberikan lokasi tersebut kepada Koji dengan harapan di saat penyerangan, momen itu Archer gunakan untuk mendapatkan berlian. An attack helicopter, we use it as a diversion. Mengetahui nasib anaknya dalam bahaya, di malam harinya Solomon pergi meninggalkan Archer untuk mencari keberadaan Fundy. Karena Solomon selalu bertindak gegabah, Archer segera menyusul untuk memastikan keselamatan Solomon. Benar saja, Solomon dengan gegabah masuk ke dalam markas dan berhasil menemukan Fundy. Bukannya senang, Fundy yang sudah dicuci otaknya justru tidak mau mengakui Solomon sebagai ayah kandungnya. Akibat tindakan gegabah Solomon harus kembali tertangkap. Melihat hal itu, Archer yang tidak bisa berbuat apa-apa harus menunggu bala bantuan untuk menyelamatkan Solomon. Pick it up. Why should the diamond go to the foreign devils? Di saat Poison bertanya di mana lokasi berlian, tiba-tiba pasukan Koji menghujani mereka dengan rudal pesawat. Di tengah kepanikan, Solomon langsung mengejar Poison dengan menggunakan sekop. Solomon membalas semua perlakuan pasukan pemberontak terhadap keluarganya. Sementara di tempat lain, Archer yang sudah menunggu bala bantuan menghabisi mereka satu persatu. Di saat berlari, Archer yang melihat Fundy sedang ketakutan segera mengamankannya agar Fundy selamat dari gempuran pasukan Koji. Setelah membuat pasukan pemberontak menyerah, Koji segera menemui Archer untuk mendapatkan berlian tersebut. Merasa Koji adalah orang jahat, Solomon tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Archer dengan terpaksa mengambil Fundy agar Solomon mau menunjukkan di mana lokasi berlian. Tell him where it is now! Tell him! You'll do whatever you want for his sake, alright? Di saat menggali berlian, Archer yang tahu Koji tidak akan membagi keuntungan, bahkan kemungkinan terburuk dirinya tidak akan selamat. Dengan akuratnya Archer menghabisi semua prajurit termasuk Koji. Setelah Solomon berhasil menemukan berlian, ternyata Archer terkena tembakan di bagian perut. Di saat akan pergi, Fundy si anak durhaka menodongkan senjatanya kepada mereka. Akibat cuci otak pasukan pemberontak membuat Fundy menganggap semua orang adalah musuh mereka. Dia! Melihat hal itu, Solomon mencoba menenangkan Fundy dengan mengingatkan Fundy masa-masa indah saat berkumpul bersama. Mendengar ucapan Solomon, lambat laun Fundy mulai sadar dan menurunkan senjatanya. You will come home with me and be my son. I am your father. Setelah menenangkan Fundy, mereka segera pergi di tengah kejaran pasukan Koji. Di tengah perjalanan, Archer menelepon sang pilot untuk proses penjemputan. Namun luka yang semakin memburuk, Archer yang tidak sanggup berjalan harus digendong oleh Solomon. Hingga mendekati lokasi penjemputan, Archer yang menyadari dirinya tidak akan selamat menyuruh Solomon untuk pergi menaiki pesawat dan jangan pernah percaya dengan sang pilot. Sebelum pergi, Archer menyerahkan berlian dan menyuruh Solomon menjaga keluarganya dengan baik. Sat bodied for a second. You point this at his head. Menjelang akhir hayatnya, Archer menelepon Bowen dan menyuruhnya untuk menemui Solomon agar mereka bisa membongkar kasus penyelundupan berlian. Mereka yang awalnya saling memanfaatkan, kini saling mendukung satu sama lain untuk menghentikan perang saudara yang terjadi di benua Afrika. Setelah bertemu dengan Bowen, mereka mulai menjalankan rencana untuk menjebak Van de Kaap. Hingga pada akhirnya, kasus ini menjadi viral dan semua orang tahu bahwa berlian perusahaan Van de Kaap berasal dari pertumpahan darah perang saudara. Di akhir film, Solomon mengenang perjuangan Archer dan saat ini Solomon bekerja sebagai juru bicara perdamaian untuk menghentikan perang saudara di benua Afrika. Tamat. Review film Blood Diamond bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah keserakahan, ketamakan, haus akan kekuasaan membuat semua orang menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan dampak buruk dari perbuatan mereka. Roh film undur pamit lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.